Yang kedua, tentang perkawinan. Kiai Haji Ahmad Rifai menegaskan bahwa wali nikah harus mursyid atau adil. Orang fasik tidak sah mengawinkan. Demikian pula halnya dua orang saksi haruslah orang-orang yang adil. Orang-orang fasik yang banyak berbuat dosa atau suka berbuat bid'ah tidak sah menjadi saksi. Ini dari Tabinal Islah halaman 43 dan 49. Dalam pada itu beliau berpendapat bahwa para penghulu yang diangkat oleh pemerintah Belanda termasuk orang-orang fasik. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan oleh para penghulu harus diperbaharui atau tajdid. Perkawinan ulang atau tajdid ini bisa berarti wajib, yaitu apabila perkawinan pertama dianggap tidak sah, dan bisa berarti sunnah apabila perkawinan pertama hanya dianggap kurang sempurna. Adanya kemungkinan yang kedua ini atau mustahab oleh Kiai Haji Ahmad Rifai sendiri pernah menegaskan perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang fasik itu sah apabila ada alasan yang dapat diterima atau uzur. Ini memang ada dikutip dalam Tabinal Islah juga, utawi wali fasik iku sah tinutur melakeaken ing wadon sebab uzur. Orang nana sekehe saksi sekabehe wali adil jujur ikulah waride syara anatinutur. Qolal ulama rahimahullah in ammal fusaku fi makanin wahidin sahhan nikahu bi waliyin fasiqin alal mu'tamadi bi udhrin. Sikap Kiai Haji Ahmad Rifai mengenai perkawinan yang demikian ini atau tajdid dianggap sebagai kekhasan yang menyalahi pendapat umum dan termasuk sumber-sumber konflik. Padahal para ulama yang lain pun semuanya menegaskan tentang keharusan wali dan kedua saksi yang adil dalam perkawinan itu. Hal ini karena hadis Rasul riwayat Asy-Syafi'i sebagai berikut. La nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin. Kebanyakan riwayat selain Imam Syafi'i tidak ada mursyidinnya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tapi inda Syafi'i fil musnad la nikaha illa biwaliyin mursyidin, ada mursyidnya, wa syahidai adlin. Adapun mengenai tajdidnya itu sendiri, Syekh Abdul Hamid, ini maksudnya Pangeran Diponegoro, juga pernah memberikan fatwa kepada rakyat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu atau kadi yang diangkat oleh patih yang direstui oleh residen dan tidak sepengetahuan majelis mangkubumi tidak sah. Dari fatwanya ini banyaklah orang-orang yang tidak mau dinikahkan oleh para penghulu dan mereka bernikah atau pergi ke Tegalrejo untuk menemui Pangeran Diponegoro. Profesor Dr. Hamka mengenai perkembangan kebatinan di Indonesia halaman 108. Yang ketiga tentang salat Jumat dan jamaah. Menurut Kiai Haji Ahmad Rifai untuk mendirikan salat Jumat harus ada wilangan Jumat atau adadul Jumat sebanyak 40 orang. 40 orang ini harus memenuhi syarat mukimin, mustautinin, laki-laki, merdeka, tidak ummi, dan mengerti syarat rukun Jum'ah seluruhnya. Apabila salat Jum'ah didirikan tanpa memenuhi persyaratan tersebut atau salah satu dari wilangan Jum'ahnya ada yang ummi, maka tidak sah salat Jum'ah tersebut. Dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Rifai membedakan antara ahlul Jum'ah dan adadul Jum'ah, kemudian jamaah Jum'ah ini. Ahlul Jum'ah atau adadul Jum'ah ini sebetulnya ahlul Jum'ah tersendiri, adadul Jum'ah sendiri, dan kemudian jamaah Jum'ah juga sendiri. Jadi kalau ahlul Jum'ah itu orang-orang yang wajib sholat Jum'ah tapi sebagai peserta Jum'ah. Sedangkan adadul Jum'ah itu orang-orang yang semacam penyelenggaranya lah, yang bertanggung jawab mendirikan sholat Jumat itu. Dan kalau jamaah Jumat itu termasuk anak-anak kecil dan wanita bagi ulama yang tidak mewajibkan wanita sholat Jumat. Kemudian masalah Kiai Haji Ahmad Rifai mengemukakan adanya kemungkinan sulit mencari orang 50 sebagai adadul Jum'ah yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Kemudian beliau juga membolehkan adanya sholat Jumat atau mengesahkan adanya sholat Jumat itu dengan
Adadul Jum'ah 12, kemudian 8, kemudian 4 orang, dengan catatan memenuhi persyaratan tersebut di atas. Sebenarnya pendirian Kiai Haji Ahmad Rifai yang demikian ini merupakan pendapat yang sudah umum dikemukakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, khususnya yang mengajarkan fikih di tanah Jawa. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini dalam Nihayatuz Zain juga mengatakan, qala ba'duhum, tapi ba'dul ulama saja, wala buddha min sihhati imamati kulli wahidin minhum bil baqin. Itu berarti harus syarat rukun Jum'ah harus dipenuhi. Wa qala ba'duhum al midaru ala sihhati sholati kulli minhum fi nafsihi haitsu kana imamuhum tasihu imamatuhu lahum wa hadza huwa laiq bi mahasinis syariah wala budda min wujudi hadhil adad kamilan min ibtida'il khutbah ila intiha'is shalah wa tasihul jum'ah khalfa abdin wa sabbin mumayyizin wa musafirin wa mambana muhditsan walau hadatsan akbar intamal adadu bi ghairihim. Ini nuskhahnya begitu bunyinya, yang artinya sebagian ulama berpendapat bahwa masing-masing orang yang menjadi adadul Jum'ah itu harus sah menjadi imam, dan sebahagian lagi berpendapat bahwa yang penting masing-masing sah salatnya dan diimami oleh orang yang sah untuk mengimami mereka. Ini merupakan pendapat yang sesuai dengan kebaikan syariat. Namun adanya wilangan ini harus lengkap semenjak khutbah dimulai sampai dengan salatnya selesai. Salat Jum'ah sah apabila diimami oleh budak belian atau anak yang sudah tamyiz, mumayyiz, orang atau seorang musafir, atau oleh orang yang kemudian ternyata punya hadas kecil atau besar jika jumlah wilangannya lengkap tanpa menghitung imam tersebut. Nihayatuz Zain halaman 137. Demikian pula Kiai Haji Ahmad Rifai berpendapat di dalam masalah jamaah. Beliau menegaskan di antara persyaratan menjadi imam, syarat matlub imam, bahwa imam tersebut tidak mempunyai kewajiban mu'adah. Ini riayatul himmah. Dengan demikian salat yang dipimpin oleh imam yang mempunyai kewajiban mu'adah seperti imam pernah salat li hurmatil waqti atau li faqdi tahurain begitu, maka salat tersebut tidak sah. Pendapat yang demikian ini sama dengan pendapat Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil Asy-Syafi'i dalam kitab As'adut Thoriq. Di sana disebutkan as-salisu alla ya'taqida wujubal qada'i alaihi kamutayammimin li faqdi ma'in bimahallin yaghlibu fihi wujuduhu. Syarat yang ketiga bahwa makmum tidak boleh mempunyai anggapan bahwa imam mempunyai kewajiban mengqadha salat, seperti seorang yang salat dengan tayamum karena tidak mempunyai air, tidak menemui air di tempat yang biasanya banyak air. Yang keempat tentang salat qadha. Salat qadha adalah salat yang dilaksanakan untuk mengganti salat wajib yang karena sesuatu hal ternyata belum dijalankan. Para ulama telah mewajibkan salat qadha pada setiap salat maktubah yang tertinggal dengan segera, baik salat yang tertinggal karena alasan yang dapat diterima oleh syara, uzur syar'i, ataupun tidak. Menurut Kiai Haji Ahmad Rifai, orang-orang yang mempunyai kewajiban salat qadha seluruh waktunya dituntut untuk menunaikan salat tersebut, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak seperti mencari nafkah, menuntut ilmu yang fardu ain, makan, minum, tidur dan sebagainya. Orang-orang yang mempunyai kewajiban qadha kemudian melakukan salat sunnah, maka hukumnya haram dan dianggap sebagai orang yang suka meninggalkan yang wajib dengan mengutamakan yang sunnah. Oleh karena itu santri-santri Kiai Haji Ahmad Rifai yang kebanyakan menganut agama Islam dengan menjalankan salat yang benar setelah berusia lanjut diwajibkan untuk menjalankan salat qadha dalam rangka menutupi kekurangan ibadah salat pada waktu-waktu sebelumnya. Bahkan pada bulan-bulan Ramadan dianjurkan seluruh waktunya untuk sholat qadha itu, tidak untuk sholat sunnah. Sebenarnya lembaga sholat qadha ini telah dikenal dan telah diajarkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dari kalangan Syafi'iyah. Abdurrahman Al-Jazairi ini dalam Madzhabul Arba'ah menerangkan
Asy-Syafi'iyah qalu yahrumu 'ala man 'alaihi fawaitu yajibu 'alaihi qadauha fauran ayastaghila bi sholati tatawwu'i mutlaqan sawa'un kanat ratibatan aw ghairaha hatta tabru'a zimmatuhu minal fawaiti. Kalangan Syafi'iyah berkata bahwasanya haram bagi orang-orang yang mempunyai wajib qada dengan segera untuk melakukan salat-salat sunnah secara mutlak, baik sunnah rotibah maupun yang lainnya, sepanjang belum selesai melaksanakan salat-salat qada tersebut. Akan tetapi karena Kiai Haji Ahmad Rifai melaksanakan sesuatu yang lain dari kebiasaan masyarakat muslim umumnya, bulan Ramadan salat qada misalnya begitu, maka pengamalannya yang demikian ini dianggap sebagai sumber konflik. Dan pada masa sekarang pengamalan salat qada di bulan-bulan Ramadan dengan maksud untuk menutupi kekurangan penunaian kewajiban salat di masa-masa lampau di kalangan rifaiyah hampir sudah tidak dijumpai lagi. Di bulan-bulan Ramadan mereka menjalankan salat tarawih sebagaimana umat Islam yang lainnya. Namun demikian orang-orang rifaiyah hingga saat ini selalu memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang fardu. Seperti waktu tadarus di bulan Ramadan selalu digunakan untuk menghafalkan syarat rukun ibadah di samping tadarus Al-Quran. Dan waktu wirid sesudah salat fardu pun membaca-baca zikir itu sebagaimana biasanya juga dimanfaatkan untuk membaca-baca rukunan. Bahkan puji-pujian sebelum salat pun kadang-kadang menggunakan syarat-syaratan, sedangkan yang lain pakai sholawatan. Yang kelima tentang guru yang adil. Menurut Kiai Haji Ahmad Rifai, guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam harus orang yang mengerti hukum-hukum syara, alim, dan harus dapat dipercaya kata-katanya, adil riwayat. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Rifai menganjurkan agar orang awam berguru kepada orang alim dan adil tersebut, sehingga memperoleh fatwa-fatwa dapat diiktimad atau diamalkan. Dalam hal ini orang awam hanya berkewajiban bertanya tentang hukumnya dan tentang syarat rukunya, kemudian diamalkan atau taklid. Dan orang alim berkewajiban untuk memberikan ilmu syariat tersebut kepada orang-orang bodoh atau orang awam. Kiranya dapat diperhatikan turunan sebagai berikut. Syarat sahe guru rong perkara ringkesan kang dihin alim ruh ing syara panggeran kapindo adil riwayat kepercayaan. Tan ngelakoni sewiji gede kadosan, tan ngekelaken haram cilik. Sewijine aran adil riwayat papat kumpulane Islam akil balik dan fasik nyatane. Ikulah alim adil ulil amri namane. Sesungguhnya ajaran Kiai Haji Ahmad Rifai yang demikian ini dapat memberi dua manfaat. Yang pertama, memberi pengajaran tentang guru yang baik atau mursyid, bukan hanya bisa bicara tetapi juga harus bisa mengamalkan. Manfaat yang kedua, memberikan penegasan kepada muqallidin. Segenap orang awam yang ibadahnya berdasarkan taklid harus mencari mufti yang alim dan adil supaya dapat mengamalkan syariat dengan baik dan benar. Karena orang awam tidak mengetahui apakah perkataan orang alim itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan perkataan orang alim itu bisa saja keliru karena tidak maksum. Maka memilih guru yang akan ditaati kata-katanya haruslah seorang alim dan haruslah seorang yang adil adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk menghindari kekeliruan bagi orang awam. Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan wa annal alima qad yazillu wala budda idh laysa bima'sumin fala yajuzu qabulu kulli ma yaquluhu wa yanzilu qawlahu manzilata qawlil ma'sum fa hadzal ladzi dhammahu kullu alimin ala wajhil ardi wa harramuhu wa dhammu ahlahu wa huwa aslu bala'il muqallidin wa fitnatihim fa innahum yuqallidunal alima fima zalla fihi wa fima lam yazil fihi wa laysa lahum tamyizu baina dzalika. Dan sungguh pun seorang alim kadang-kadang keliru dan mesti begitu karena dia bukan maksum. Oleh karena itu tidak boleh menerima semua kata-katanya dan tidak boleh menempatkan kata-kata tersebut setingkat dengan perkataan yang maksum Nabi. Ini yang dikecam oleh setiap alim di muka bumi.
Mereka mengharamkan demikian ini dan mencela orangnya. Karena inilah pokok bencana bagi orang-orang taklid. Mereka mengikuti alim itu pada yang benar dan yang keliru, sebab mereka tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. I'lamul Muwaqqi'in ini jilid 1 ini keliru, sebetulnya jilid 2. Karena mujallad ini memang mujalladul awal tapi ternyata 2 juz. Kemudian jadi ini I'lamul Muwaqqi'in jilid 2 halaman 192. Di tempat lain beliau menegaskan, wa amma futyal fasiqi fa in afta ghairuhu lam tuqbal fatwahu wa laysa lil bagaimana lil mustafti ayastaftiyahu. Artinya bahwa orang fasik apabila memberi fatwa kepada orang lain maka tidak dapat diterima fatwanya itu, dan kepada orang yang mencari fatwa supaya jangan jangan menanyakan hukum atau minta fatwa kepada orang yang fasik itu. I'lamul Muwaqqi'in jilid 4, ini bukan jilid 2, jilid 4 220. Karena di sana memang mujalladus tsani tapi isinya 2 juz, jilid 3 dan 4. Oleh karena itu ini jilid 4 halaman 220. Namun demikian, dengan ajaran mengenai guru yang adil, Kiai Haji Ahmad Rifai dianggap sebagai orang yang ekstrim, suka menyerang badri-badri yang lain, terutama yang duduk berdampingan dengan pemerintah Belanda. Dan isu ini berhasil memfitnah Kiai Haji Ahmad Rifai sehingga beliau diasingkan dengan pertimbangan bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai tidak mau taat kepada kepala pribumi yang diangkat atas nama Raja Belanda, dan dengan demikian harus dianggap sebagai bahaya politik. Dr. Karl Steinbring, halaman 113. Kiai Haji Ahmad Rifai diasingkan dan wafat dalam pengasingan dalam usia yang sudah tua renta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian bapak-bapak yang kami hormati, wabil khusus bapak pembahas utama apa yang bisa kami sampaikan. Dan akhirnya dari kami, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.